Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV. Senang sekali The News Sembang Malam kembali hadir di hadapan Anda. Dan malam hari ini kita akan bersembang-sembang sama, ini tokoh perempuan nih. Masih relatif muda, cantik pula kan. Sudah ada Kak Yulianti SHMH. Bukan main, pakai hajah juga ya. Iya. Tapi lebih akrab dipanggil Kak Lian. Iya. Kak Lian Khaidir. Itu dia, lengket sekali nama suami. Iya, pasti. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Karena kebetulan hari ini Hari Kesehatan Nasional. Selamat Hari Kesehatan Nasional khususnya untuk para tenaga kesehatan yang sungguh luar biasa di masa pandemi Covid ini. Mereka berjuang semuanya menjadi pahlawan di garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19. Tadi Kakak sudah tepuk tangan? Iya. Hari ini kan suruh tepuk tangan gitu ya? 56 kali kan, sebagai wujud apresiasi kita pada mereka. Betul. Katanya sekamilan ini juga terapi juga. Oh, terapi jari. Tepuk tangan 56 kali. Alhamdulillah sehat. Apa kesibukan sekarang Kak? Banyak ya Ben kesibukan saya gitu Ini yang kan. gawat banyak. Ya, salah satunya saya juga masih terjun di organisasi KPPI. Oke. Ya, KPPI. Ya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Oke, Kaukus Perempuan Ya, Politik Indonesia. terus juga masih berkecimpung di partai juga. Oke. Ya. Dan bla 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 mungkin ya dengan kegiatan-kegiatan lain dengan teman-teman juga ada. Artinya pasca tidak duduk lagi di dewan tetap sibuk ya, tetap eksis ya kan? Eksis, pasti nggak boleh diam di rumah ya kan. Tapi gitu. walaupun ini sudah lewat kan? Iya. Ada nggak sih rasa yang masih mengganjal ketika tidak duduk lagi gitu? Ya, memang yang mengganjal di hati saya sebenarnya itu ketidakpuasan saya untuk membangun daerah saya, di mana daerah saya itu dapil saya, dapil saya waktu itu Rokan Hulu belum sempurna. 5 tahun itu baru 5 tahun lah ya belum cukup untuk membangun. Tapi gitu. sudah banyak kan yang dilakukan. Ya alhamdulillah ada gitu. Tapi memang belum sempurna lah, belum cukup. Itu yang mengganjal di hati saya sampai sekarang ini. Gitu. Dan harusnya itu bisa diselesaikan, disempurnakan lagi ya 5 tahun ke depan ini. 5 tahun berlanjut gitu kan. Ya itu dia. Tapi kan tetap, ya itu tadi kan masih banyak hal yang dilakukan oleh kalian kan. Bukan berarti tidak terpilih sebagai anggota dewan kemudian kehilangan panggung. Ya, alhamdulillah saya nggak kehilangan panggung. Teman-teman masih mempercayai saya untuk menjadi tenaga ahli di Badan Kehormatan di DPRD Provinsi Riau saat ini. Wis, tenaga ahli. Ya, begitu. Oke, di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. Iya. Jadi belum jauh-jauh dari DPRD lah, gitu. Walaupun sudah tidak punya kursi di ini, tapi tetap ada kursi saya yang lain. Iya, yang kata Allah katanya rezeki itu kan tidak hanya satu pintu, ada pintu yang lain. Ada pintu-pintu banyak sekali sebenarnya kan, tinggal kita tahu di pintu yang mana kita. Betul. Yang penting mencari tahunya. Ilmu saya kepake di situ, gitu kan. Terus saya nggak hanya diam duduk di rumah, saya masih banyak berbuat untuk masyarakat gitu. Dalam hal dunia politik, siapa Kak yang menjadi mentornya Kak Lian? Wah, itu tanpa saya sampaikan juga mungkin sudah pada tahu gitu ya. Yang jelas tuh suami saya lah. Ya beliau itu Pak Haidir, mentor yang sangat luar biasa. Langsung jadi sebagai pendamping hidup juga sebagai mentor, penasehat politiknya kalian juga berarti kan? Selalu mengingatkan saya gitu, di mana saya harus bergerak, berjuang. Nah, bagaimana saya harus berbuat di luar sana gitu. Karena Abang kan lama juga jadi anggota dewan kayak dari tahun 92. 92. Ya, sempat 92. Jadi ketua DPRD 2 Provinsi periode. 2 periode Ya, kan. betul. Sampai akhirnya kalian juga memutuskan untuk terjun juga di dunia politik. Ya. Mungkin memang saya mungkin di dunia politik harusnya Ben ya. Saya ikut tes PNS 2 kali gagal terus. Kita pernah sama ya? Pernah sama kita ketemu. Iya. Pernah ketemu. Nah, itu saya nggak pernah diterima tuh jadi PNS. Kita sama-sama pernah tes PNS waktu itu. Dan sama-sama gagal. Kita menempatkan waktu terakhir kalau salah itu kan. Batas umur terakhir pada saat itu. Iya. Saya batas umur terakhir 34 tahun waktu itu. Akhirnya memang ya sudahlah, memang jalannya masing-masing. Jalannya, iya. Kalian terjun ke politik dan sempat menjadi anggota dewan di Provinsi Riau. Kalau perbedaan yang paling kan walaupun masih tetap berada di dalam lingkaran DPRD provinsi, pasti ada perbedaan kan? Pasti. Ya yang jelas
dulu saya sebagai anggota dewan yang duduk di posisi yang hearing dengan mitra kerja kita dinas-dinas ya, posisi dulu saya berbeda dong ya. Sekarang saya sebagai tenaga ahli tentu saya lebih banyak bekerja di belakang meja juga untuk membantu tugas-tugas anggota dewan gitu, khususnya untuk di badan kehormatan. Ya mungkin posisinya berbeda gitu. Tapi kan masih berkaitan juga kan berarti kan? Ya ada kaitannya aja dengan DPRD. Tapi kalau dulu menjadi menjadi orang yang terlibat langsung ya berarti kan dengan mitra kerja tadi, dengan pemerintah, dengan pihak-pihak lain lah pada saat hearing segala macam. Ya itu dia. Jadi ada happy-nya juga saya bekerja di situ. Senang masih ketemu teman-teman saya yang lama yang masih duduk sekarang. Alhamdulillah. Jadi ketemu teman baru juga dengan kadang-kadang kita tugas ke daerah kan, ketemu juga teman-teman baru gitu. Gitu. Memang masih sangat sibuk sekali berarti ya dengan apalagi dengan tugas partai kan, sekarang kan lagi pilkada juga kan, pasti akan turun kemana-mana juga kan, membantu sosialisasi dan juga kampanye pasangan yang didukung oleh partainya Kak Lian gitu kan. Wow, luar biasa. Abang sibuk, kakak sibuk. Tapi masih punya waktu pasti kan untuk ini ya. Untuk kita diskusi di rumah masih. Meja makan sekarang kan dari dulu saya sudah terjun di politik itu berubah menjadi meja diskusi. Iya, bukan menjadi meja makan lagi sekarang. Iya, diskusi buat kita setelah habis sholat subuh kita duduk situ sambil sarapan ya tetap membicarakan yang lagi hangat-hangat, yang lagi viral apa gitu. Gitu. Selalu begitu sampai saat ini masih. Kalau aku sama Bang Kaidir diskusinya melalui WA. Beda dong. Kadang membahas hal yang tidak penting juga sama berdua kami. Ngapain. Tapi memang enak berdiskusi sama Bang Kaidir. Dalam hal ini kalian pasti lebih intens, sangat intens sekali kan, artinya menyerap ilmu politiknya segala macam. Kalau kami kan lebih kepada dunia seni budaya. Beliau juga sering diskusi. Ya begitulah. Banyak ilmu yang saya dapat dari beliau itu dan tapi satu cara dia yang saya tidak akan ikuti sampai saat ini. Saya bilang sama beliau, politik santun itu memang ada porsinya. Tapi di saat politik santun itu tidak selamanya digunakan. Ada saatnya kita harus keras dalam berpolitik. Ya, itu saya pegang itu. Karena kalau selalu santun, kita dipijak orang, Ben. Saya selalu berdebat sama beliau masalah politik santun. Karena beliau kan selalu dikenal orang sebagai tokoh politik yang sangat santun lah istilahnya. Rasanya beliau kalaupun marah tetap dengan bahasa yang yang orang kalau dibilang adat budaya Melayu tetap terjaga beliau. Tata keramanya itu. Ya saya begitu juga, cuma melihat situasi dan kondisi saya berada saat itu. Ada saatnya memang santun itu kita pakai, ada juga saatnya bukan dalam arti anarkis tapi yang keras dalam arti apa yang kita perjuangkan, yang kita bicarakan itu benar gitu. Betul. Dan posisi koridornya gitu. Itu. Asik juga dimentori sama politisi senior kan, suami pula kan. Tidak perlu mencari konsultan. Nah, itu konsultan politik yang berbayar gitu. Ya, berbayar mahal. Gitu. Jadi ya alhamdulillah memang selalulah kita berdiskusi, hari-hari memberikan ilmunya kepada saya gitu. Yang didiskusin tadi masalah-masalah yang ini ya? Macam-macam. Yang lagi mungkin bukan hanya politik saja. Kadang-kadang masalah kesenian juga ada. Dia tahu saya hobi di seni juga, karena orang seni kan. Ya macam-macam lah, tidak hanya politik. Kan kalau di politik aja capek juga ya, Ben. Bicara politik terus hari-hari di rumah. Tapi nggak ada bahas masalah yang 19 detik kan, Kak? Itu kayaknya beliau belum buka deh. Belum buka, ya. Siapa tahu sampai sekarang kan bahas 19 detik kan yang lagi viral. Kayaknya saya yang udah itu. Oke, sip. Tadi Kak Lian juga mengatakan bahwa kalian juga tertarik dengan dunia senian. Kalau Bang Kaidir kami sudah tahu persis lah bagaimana
beliau tunak dengan dunia seni budaya gitu. Benar. Kak Lian juga kan apa namanya menyenangi dunia seni dan budaya juga kan? Iya, waktu saya SMP saya sudah bergabung di sanggarnya Om Yan, yang almarhum Om Yan, Dang Merdu. Iya, kebetulan memang almarhum ayah saya itu seorang PNS. Iya, seorang PNS. Jadi kita dimasukkan ke sanggar. Itu juga bukan sembarang semua anak PNS yang bisa masuk, diseleksi. Ya. Nah, akhirnya saya terpilih situ menjadi penari istana istilahnya waktu itu zamannya Pak almarhum Pak Suripto. Pak Suripto ya. Jadi penari istana. Iya, istana. Jadi setiap kali ada tamu beliau datang dari luar daerah. Oh, berarti sama Kak Elda juga jangan-jangan? Kak Elda di Laksamana ya? Iya, Laksamana. Saya di Dang Merdu. Jadi kita menarilah di istana itu di kediaman. Kalau tamu-tamu datang dan kita dapat honor, Ben. Oke, baiklah. Itu jadi, yang penting. Dari SMP sudah terlibat dalam dunia kesenian? Udah. Sebenarnya dari TK sih saya sudah hobi nari, sudah ikut porseni dulu, zaman ada porseni kan? Porseni. Ya, porseni. Sekarang udah nggak ada lagi porseni itu. Sekarang FLS 2N apa yang kita panjang-panjang itu. Ribet pokoknya porseni sampai SMA saya masih gitu. Jadi saya selalu memang ikut kegiatan kesenian, mewakili sekolah juga. Dan saya juga pernah mewakili sekolah SMA yang mengadakan waktu itu UNRI. Ya saya lomba lagu dangdut. Nah ini dia. Nah itu masuk sampai final karena ya waktu itu mewakili sekolah ya kan. Jadi memang saya itu memang ada jiwa seni juga gitu. Senang. Kalian memang jago nyanyi nih ya. Sering nyanyi juga. Ya. Boleh lah sekali-sekali diundang kita sini nyanyi. Tapi nanti kita bahas soal keterlibatan kalian dalam dunia seni budaya lebih lanjut lagi. Kalau nggak salah pernah di Sanggar Malay juga. Sanggar Malay sebagai pembina. Nanti kita bahas ya. Oke. Kita rehat dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di The New Sembang Malam. Kembali lagi di The New Sembang Malam dan kita akan lanjutkan sembang kita bersama Kak Lian Haidir atau Ibu Yulianti SHMH. Wih, sedap. Kalian tadi kan kita sudah bahas soal ketertarikan Kak Lian selain di dunia politik juga pada dunia seni dan budaya kan. Pernah ikut di Sanggar Dang Merdu, bahkan menjadi penari istana di zamannya Pak Gubernur Suripto. Kemudian akhirnya juga terlibat di Sanggar Malay. Sampai hari ini masih itu bagaimana? Memang dari dulu tuh kita sebagai pembina di Sanggar Malay, pernah membawa mereka juga ke luar negeri untuk tampil waktu itu di Prancis. Di Prancis ya? Iya, di Prancis. Nah, waktu itu gubernurnya Pak Saleh Jasid. Ya, terus tapi yang kipas mendu ya. Nah, itu dia kipas mendu. Tapi sampai saat ini nggak ada pembubaran, kayaknya masih ya. Masih kayaknya. Kayaknya seumur kemarin hidup deh. Kemarin aku WA sama si Febrian Riyadi. Aku bilang besok aku mau sembang malam sama Kak Lian. Itu kan pembina kami, Bang. Ya, pembina seumur hidup seperti itu. Ya, itulah Ben. Kayaknya masih deh. Masih, mereka masih kok ini. Walaupun ya mungkin ya apalagi situasi pandemi sekarang kan paling ya latihan gitu aja kan. Belum bisa tampil kan. Apa yang membuat akhirnya Kak Lian mau menjadi pembina di
Sanggar Malai itu? Ya, karena saya itu kan memang hobi ya, okay. Saya hobi nari dari dulu gitu. Jadi saya sepertinya terpanggil untuk menjadi sesuatu di dalam sanggar itu gitu. Jadi saya diminta jadi pembina, saya kan aja langsung. Dan bukan hanya di sanggar ya Ben, saya juga pernah menjadi pembina di Putri Riau. Waktu itu namanya ya Putri Riau, kita ganti sekarang Dara ya. Dan yang dikirim ke Jakarta untuk mewakili Riau dalam pembinaan Putri Indonesia. Dan kita sampai 5 besar loh. Waktu itu 2005 dan 2006 itu masih yang saya. Yang 5 besar ini ya. Nia bukan maaf siapa Anissa. Ya? Anissa. Sama Nia itu yang 10 besar. Ya, Nia 10 besar. Anissa sampai 5 besar pada saat. Kayaknya Anissa itu yang paling tinggi ya prestasinya untuk benar. Dari Riau, sampai ya. Jadi bintang iklan. Main FTV kan pada saat itu sering. Nah, itu 2 tahun saya pegang itu. Ya karena saya terpanggil dan saya jangan salah Ben, dulu juga saya pernah jadi ratu metal Ben. Sedap. Waktu itu 93 ya. Ngeband ceritanya? Bukan, apa? Pemilihan di catwalk. Sorry ya, saya ini mantan model juga dulu kan, langsing Ben. Sekarang ini ya jangan lihat sekarang gitu. Jadi saya udah pernah jadi Putri Batik Riau, Putri Pariwisata Riau waktu itu gitu. Kak Lian ini seniorku waktu di kampus loh. Aku kan sempat kuliah juga di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada saat itu. Cuma nggak sampai selesai karena akhirnya pindah ke Jakarta. Kak Lian ini di atasku setahun. Senior. Senior. Manggilnya senior. Jadi pernah di catwalk juga segala macam sampai nari ya juga. Betul-betul mencintai berarti itu. Makanya gitu. Jadi sayangnya saya itu tidak menyimpan trofi-trofi saya kan Ben waktu itu sama sertifikat yang sudah saya terima dari beberapa sanggar yang mengadakan itu gitu. Sampai saya pernah dipakai sebagai model di waktu itu di Rioni juga ya. Jadi rebutan deh, sorry ya Ben. Untuk sebagai modelnya mereka gitu. Ya, saya kan hobi sampai memang saya pernah mengirimkan foto saya ke sebagai gadis sampul, tapi walaupun tidak pernah terpilih, tapi saya tetap selalu mengirimkan foto saya waktu itu gitu. Jangan-jangan itu yang membuat abang akhirnya. Makanya Bang Hedi itu beruntung dapatkan saya. Aduh, iya kan? Gitu. Karena mungkin pernah ngelihat menari segala macam. Memang. Jadi beliau waktu itu sudah anggota dewan. Ya. Waktu itu. Zaman Pak Suripto sudah anggota dewan ya. Pak Rifai Rahman. Ya. Alhamdulillah beliau masih ada sehat. Itu sampai bilang begini, Dir, ini siapa? Saya menari waktu itu tari persembahan. Adik saya Bang, dikenali sebagai adiknya. Nggak lama setelah itu dia bilang ini istri saya. Kau ini adik jadi istri gimana ceritanya? Itu sampai sekarang Pak Rifai kalau jumpa saya selalu begitu. Adik jadikan istri gimana ceritanya gitu. Ya itu jadi saya selalu tampil di acara-acara resmi di provinsi waktu itu. Dan sampai hari ini kalau misalnya pun ada katakanlah kalau sanggar atau apa yang mau meminta bantuan dari Kak Lian untuk di luar Sanggar Malai misalnya kan. Masih bersedia kan? Masih lah kalau saya masih dipercaya. Tapi memang sekarang saya lagi memegang kan UL di Riau itu, Universal Line Dance. Line Dance, oke. Dulu sebenarnya saya memang pernah menjadi ketuanya di 2011. Sama Maulida Mambang Pembangge sebagai pembina. Ya, Bu, si Bunda sebagai pembina, saya ketuanya. Itu di 2011. Tapi di 2013 saya mundur karena saya kesibukan saya waktu itu untuk kampanye ya, sosialisasi DPRD waktu itu. Terpilih 5 tahun saya vakum, sekarang diminta lagi sebagai ketua. Gitu ya. Jadi memang sebagai ketua line lagi dance, ya UL di Riau gitu. Jadi komunitas line kalau dance. Line dance itu apa sih sebenarnya Kak? Sebenarnya line dance itu tari bersama tapi berbaris. Jadi seperti poco-poco, tahu? Ya, jadi tidak berpasang-pasangan. Dan itu cabang olahraga ya? Sudah termasuk dalam sekarang namanya bukan di KONI. Kobi ya? Koi ya? Ya, jadi sudah termasuk di situ. Komite olahraga apa sih lupa? Saya lupa ya. Jadi sudah termasuk dalam itu. Jadi sekarang ini sudah menjadi cabang gitu. Jadi sudah bisa diperlombakan di mana-mana gitu. Nah kita ada satu yang instruktur yang memang dia penari
Bang mungkin Ben kenal ya, Ipit ya. Ya, Ipit, nah, Ipit itu kan udah. sudah pernah, ya Ipit udah, itu sudah pernah menang di tingkat internasional di Kuala Lumpur. Ipit udah disebut-sebut lah di sini. Ya, promosi mie ayam. Besok dikirim ayam geprek ya. Iya. Ayam kremesnya, Ayam kremes, pandan, ayam kremes. Itu. Jadi itu sudah tingkat internasional gitu di Kuala Lumpur waktu itu. Iya, 2000 kalau nggak saya 2012. Dan kita merasa bangga ya karena memang Riau gitu kan. Nah, tapi sayangnya memang karena pandemi ini kita nggak bisa terlalu eksis dulu gitu. Jadi hanya komunitas-komunitas saja di Tapi dia masih ini kok masih eksis di postingannya di media ya, sosialnya. tapi kan belum bisa buat event acara belum ada ya. besar gitu loh Ben. Tempo hari dia pernah ini kok ngajak Ceria TV juga untuk bantu peliputan. Iya, itu. Sayangnya ketuanya nggak nego langsung ya sama. Nanti kita lanjutkan kerjasamanya ya Ben. Siap. Gitu. Line dance ya. Itu. Jadi ada beberapa yang organisasi yang memang masih saya ikuti gitu, saya pegang, masih dipercaya kawan-kawan. Dan kalian sendiri bukan cuma sebagai ketua kan, tapi juga ikut dalam komunitas itu ya? Iya ikut. Menari juga. Iya, kan? Ada beberapa tarian, dan kan banyak band ya. Itu ada yang saya ikuti gitu ya. Sebagai ketua tentu nggak mungkin diam saja, harus ada beberapa yang kita bisa kuasai gitu. Dan itu juga bukan hanya kita di tingkat Indonesia saja, itu sudah internasional. Jadi kita pernah dulu di Singapura, Perdana Menterinya hadir di jalan sepanjang Orchard Road ditutup. Orchard Road? Iya, kita tampil di situ semua rame-rame. Itu gerakannya sama band. Jadi di Indonesia, di Belanda, Singapura, Malaysia itu gerakannya kalau umpamanya lagunya ini umpamanya semua jadi satu, ya gerakannya ini gitu sama. Gitu. Jadi Indonesia punya lagu tersendiri, Singapura punya, kita juga belajar gitu. Kan nggak sulit juga bagi kalian karena basicnya menari-penari kan? Ya sebenarnya kalau line dance ini nggak terlalu sulit kalau memang kita hobi. Ada memang beberapa yang tidak hobi, memang sulit dia mempelajari gerakannya gitu. Karena ini memang hobi ya Ben. Kalau hobi lebih cepat. Dia lebih ke kekompakan. Ya kekompakan. Karena tadi berbaris tadi ya. Berbaris gitu. Nah. Wow, luar biasa. Jadi selain hobi juga dapat keringatnya juga. Nah, sama seperti olahraga sehat. Alhamdulillah memang yang ikut itu sehat, nggak rugi ikut line dance itu. Nah sekarang memang lagi hangat-hangatnya nih, ibu-ibu di masa pandemi dia berline dance kan disangkat tapi nggak terlalu ramai dengan tetap menggunakan protokol COVID ya itu. Dari menjadi penari, menjadi pembina sanggar tari, sekarang jadi ketua line dance. Pokoknya apa aja yang kegiatan yang positif saya ambil. Ya kan sangat positif sekali kan. Selain dari segi kesehatan juga semacam daripada ngumpul-ngumpul gak jelas kan. Iya, itu kan sama kayak olahraga. Nah itu. Jadi tidak rugi lah sebenarnya. Jadi membuat juga daya ingat kita Ben. Itu karena mengingat langkah gitu. Langkah. Iya, membuat tidak pikun sebenarnya. Mengingat gerakan kaki. Gerakan kaki itu memang lebih kepada kaki gitu. Untuk kesehatan lah, siapa-siapa yang sakit-sakit kaki coba-coba latihan karena nggak berat gitu. Kalau yang nggak udah lama nggak olahraga, lumayan juga kan? Iya, cukup. Tapi dulu sering juga kan ini yang di kawasan Car Free Day juga ini ya, sering juga kan? Tapi itu tadi karena pandemi ini kita jadi terbatas gitu kan. Itu ya begitulah Ben kegiatan-kegiatan saya. Selain ngopi pasti Mas ya. Ini wajib ngopi nih. Minum saya dulu. Ngopi ini bagi saya memang sesuatu banget yang buat saya happy setelah ngopi gitu. Ya kalau lihat postingan Instagramnya kalian nih nggak jauh dari selain tadi yang kegiatan-kegiatan tadi juga ngopi. Ngopi ya. Hobi ngopi, tapi aku belum pernah diajak ngopi ceritanya. Siap, nanti kita ajak ngopi ya. Aduh. Memang dari dulu hobi kopi Kak? Memang dari dulu. Tapi memang akhir-akhir ini yang saya lebih sering, mungkin karena kegiatan saya maksudnya dulu di DPRD itu padat, sekarang agak berkurang sedikit. Jadi saya banyak yang saya bicarakan pada saat ngopi sama teman-teman. Sebenarnya bukan hanya kongko-kongko nggak jelas gitu ya. Banyak saya bicarakan di sana, mungkin kadang-kadang kegiatan kerjaan. Kadang-kadang rezeki juga dapat di situ Ben gitu. Oh iya. Itu kan silaturahim itu kan membuka pintu rezeki. Nah, satu hal yang saya pelajari dari filosofi kopi ini,
Filosofi kopi ini tuh wah ini asik nih. Iya, karena kita berbeda warna gitu ya. Apalagi bagi saya orang politik. Tapi di depan kopi ini kita semuanya sama, Ben. Iya. Sama depan kopi ini. Ya coba manisnya, hitamnya, nggak beda kan? Dan asiknya kita ngobrol dengan ngopi saat itu. Gitu. Selera kita kan beda-beda kan. Kadang-kadang ada orang yang suka yang kopinya agak pahit, agak asam, atau manis. Ya. Tapi kan tetap di depan kopi kita sama. Ngopi. Gitu. Jadi ngopi itu udah jadi apa ya? Jadi tren kali ya? Bukan tren, maksudnya menjadi pengikat persahabatan. Nah, juga. Itu dia. Kayaknya kan ngopi yuk. Itu kan menjadi hal yang penting sekali. Walaupun tidak ngopi kan, dan bahkan juga stiker ngajak ngopi itu paling banyak kayaknya di WA gitu kan paling banyak kan. Kalau udah sore atau apa itu langsung masuk stiker. Ngopi yuk. Ya. Jangan lupa ngopi. Nah, itu. Kalau gitu kita ngopi dulu, Kak. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Kami mau ngopi dulu, jangan kemana-mana, tetap di The News Emang Malam. Aku sebab. Bapak kau cakap buat aku pelang di depan tu. Lapau tak saya. Apabila kawan aku datang, kau cakaplah ini terselit. Tapi kawan awak kan. Kau cakaplah tak salik kalau kawan di kau. Apa susahnya? Mari kita saksikan dan suruh orang semua datang. Lapau tak salah apa? Bersama saya Pakcik Ibrahim dan ini saya Namun agak tua sikit. Iya. Saksikan kami berdua. Kedai terselit. Ceria TV. Masih di The News Emang Malam dan kita lanjutkan lagi ngobrolan kita. Kak, selain hari ini Hari Kesehatan Nasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Ini selamat untuk para ayah, karena hari ini adalah Hari Ayah Nasional. Kalau ngomong-ngomong soal ayah nih Kak, tadi kan kalian juga sudah menyebut, tadi ada ayah kan ini PNS. Kebiasaannya kalau anak perempuan itu kan cenderung lebih dekat pada sosok ayah. Iya, benar. Kalau kalian sendiri? Ya, saya memang dekat sama ayah. Saya manggilnya Abah. Abah ya? Ya, Abah karena kami dari Rokan Hulu ya. Bahasanya Abah sama Oma gitu. Jadi memang Abah saya itu sangat dekat. Apapun saya selalu curhat sama beliau. Termasuk waktu itu saya ingat betul Ben, kelas 6 SD sudah ada yang kirim surat cinta. Jadi sama Kak. Jangan-jangan surat aku itu Kak. Nggak mungkin. Itu surat cinta dan Abah itu yang baca gitu. Iya. Saya nangis karena masih kelas 6 SD kok ada anak SMP yang suka gitu. Ya Abah ngasihkan pengertian bahwa ya ini normal gitu ya. Selalu gitu. Jadi saya memang dekat sama sosok seorang yang sekarang bahasanya ayah ya, Abah saya itu. Nah, saya juga kehilangan beliau waktu saya kelas 1 SMA. 1 SMA beliau pergi ya? Ya, saya umur 16 tahun, padahal waktu itu beliau sudah mengatakan nanti umur 17 tahun depan kita rayakan ulang tahun Sweet 17 itu. Dia sangat
gimana ya, abah saya itu ngerti lah jiwa mudanya ada, pokoknya tidak mengekang anaknya, walaupun disiplin beliau tinggi ya. Kalian anak keberapa? Keempat, kami kan 5 bersaudara. 5 bersaudara. Tapi jarak saya sama adik saya itu 8 tahun, Ben. Oke. Sebenarnya tadinya anak bungsu, tapi karena mencari seorang anak laki-laki, maka hadir adik saya. Tapi akhirnya perempuan juga. Ayo nongol, akhirnya selesai 5, kita adik-beradik perempuan semua. Bisa bikin vokal grup lah ya. Iya, makanya nggak jadi anak bungsu lagi, tapi tetap saya dekat sama abah saya itu. Lebih sering curhatnya ke beliau, tapi SMA saya kehilangan sosok beliau karena ya mendadak sih ya. Apa yang kalian paling ingat lah dari sosok ayah, misalnya berkaitan dengan pesan-pesan apa namanya ya, motivasi dalam hidup lah segala macam. Motivasi beliau itu tetap satu aja, tetap bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jangan tapi dengan koridor yang di jalannya gitu. Kalau nanti punya suami, jangan melawan suami gitu kan. Nah, selalu mengingatkan begitu gitu kepada saya waktu itu. Dan beliau tuh memang selalu mengingatkan, selalu mensupport kegiatan saya. Contohnya waktu saya ikut lomba busana pakaian Riau, waktu itu didampingi dengan anak-anak, waktu itu namanya APDN ya, sekarang STPDN, itu beliau juga support saya, sampai dia belikan kostum, segala macam, dia hadir di situ. Bahkan dia juga ikut mengantarkan saya foto untuk mengirimkan di Gadis Sampul waktu itu, di Panorama. Waktu itu, jadi studio paling hebat pada saat itu paling hebat, Panorama, foto di sana, ya tetap menggunakan rok mini. Memang waktu untuk foto beliau izinkan, tapi di saat saya setelah itu dia tidak izinkan kita dengan pakaian yang orang tua saya sangat apa sekali ya, agamis sekali, kuat. Ya, ya alhamdulillah anak-anaknya ya bisa mengaji sampai saat ini gitu loh, Ben, gitu. Jadi selalu mengingatkan harus sholat, harus ngaji gitu. Jadi memang saya selalu merindukan sosok. Berarti dekat sekali kalian sama abah ya? Iya, dekat. Alhamdulillah, memang sama beliau lah. Nah sekarang otomatis karena waktu itu abah meninggal saya di saat umur 16 tahun, tinggal seorang ibu saya, sekarang alhamdulillah masih sehat. Umurnya sudah 75 tahun, ya otomatis saya dekat sama beliau sekarang karena beliau pernah tinggal sama saya 10 tahun, ya jadi selalu curhat sama oma itulah, sama oma sekarang ya? Sama oma. Curhatnya sama oma. Ya. Kalau dulu sama abah, ya. Sampai hal yang sifatnya juga pribadi berarti kan ya, surat cinta tadi itu sampai ada yang juga, ya? Langsung berani melamar ke beliau menunggu saya tamat. Waktu itu saya kelas SMA kan. Dia bilang saya tunggu anak primadona sekali berarti ya. Aduh, saya tunggu sampai tamat SMA Pak, katanya gitu kan. Terus kata abah saya, ya tergantung anak saya. Ya itulah, saking beliau tuh demokrasi sekali kan, untuk hal-hal itu dia tidak memaksakan anaknya harus begini enggak. Ikuti kemauan yang hati, yang bisa kalian senang gitu kan, tapi dalam masih koridor yang positif gitu. Beliau PNS ya? PNS. PNS artinya tidak ada latar belakang politik berarti beliau ya? Tapi memang beliau itu waktu itu kan memang partai hanya 3 ya, Ben? Golkar sejati itu, Ben. Ya, jadi beliau itu juga sedikitnya dia mengajarkan, sedikit banyaknya mengajarkan saya juga berpolitik dulu. Karena teman saya lihat bapak saya di situ kan. Jadi saya juga meneruskan SH ini karena beliau juga. Beliau ingin anaknya salah satu jadi sarjana hukum sama seperti beliau gitu. Ya, jadi saya meneruskanlah amanah beliau salah satunya. Aku dulu juga disuruh masuk sarjana hukum karena almarhum ayah juga kan polisi. Beliau bilang kan kalian nih nggak ada yang jadi polisi. Paling nggak ada lah yang kuliah nanti berkaitan dengan hukum. Maka aku disuruh kuliah di fakultas hukum, tapi karena akhirnya jiwa seninya lebih memberontak, akhirnya dah beralihlah ke situ ya kan. Putuskan berhenti kuliah, akhirnya pindah ke seni. Tapi akhirnya juga ke komunikasi, nggak jadi ke seni. Tapi artinya begitu dekatnya kalian sama sosok ayah atau abah tadi ya. Terus sampai beliau karena sakit atau apa perusahaan? Memang beliau ada apa namanya historinya itu ada jantung. Ada jantung. Ya, tapi tidak parah ya, Ben. Tapi dalam keadaan beliau meninggal itu dalam posisi sehat gitu. Posisi sehat. Itu Lebaran Idul Fitri kedua, 2 Syawal waktu itu tahun 91. Apa yang kan biasanya kan orang tua kalau misalnya mau
katakan mau pergi seperti itu kan, ada aja yang mungkin disampaikan petuah-petuah terakhirnya lah gitu kan. Beliau hanya menyampaikan waktu itu malam takbiran. Kan kita selalu kalau takbiran itu ada yang takbiran yang bawa obor itu loh kan. Nah, di jalan dekat rumah itu selalu ada. Waktu itu saya sudah siap-siap nih, mau pergi, mau lihat gitu. Dia panggil, sinilah dulu, Lian katanya kan, pijit abah dulu gitu. Pijit abah dulu. Nanti nyesal nggak bisa mijit aku lagi gitu, Ben. Jadi, ngomong-ngomong gitu, tapi nggak kepikiran ke sana. Udah pijit. Ini udah kesel nih, orang udah nunggu kan. Orang mau takbiran gitu ya. Takbiran kan. Nah, terus ada aja pokoknya saya tuh nggak boleh keluar. Tapi dia nggak mau bilang nggak boleh keluar gitu. Jadi alasannya, saya kan hobi rujak nih, Ben. Bumbu rujak saya paling beliau suka gitu. Jadi baiklah. Jadi beliau sampai bilang, nanti kita ke Pandau, kita makan rujak. Siap, saya siapkan. Terus sampai beliau bilang, buatkan dulu abah rujak. Ada aja pokoknya supaya saya nggak keluar. Jadi setelah beliau meninggal itu yang menjadi teringat sama saya. Oh, ini mungkin pesannya. Maksudnya ya dalam arti dia tidak mau jauh dari saya. Malam itu dia pengen mungkin anaknya bersamanya di situ gitu. Itu pijitan terakhir saya. Biasa. Tapi kan ini berlima nih perempuan semua. Berlima, ya. Yang paling dekat memang sama kalian atau? Ya, semuanya pada dekat, tapi yang lebih dekat tuh memang saya. Karena dulu kan awalnya saya anak bungsu, Ben. Sebelum adik saya lahir, selalu apapun yang dia bawa pulang kerja dari kantor, harus aku yang buka dulu gitu. Lian dulu nih yang buka gitu, nggak boleh kakaknya gitu. Jadi apapun kegiatan saya dia selalu support. Dan yang memang hobi seni itu sebelum adik saya lahir ya, emang saya di antara 4 kami adik-beradik waktu itu. Tapi setelah itu adik saya memang sekarang hobi juga kesenian gitu. Ya. Karena memang beliau itu Ben dulu bintang sinetron pada zamannya. Sama ibu saya benar. Jadi darah seni saya itu dari beliau berdua ini gitu. Pemain dulu namanya Sandiwara. Jadi kampung ke kampung. Ada itu cerita omak saya itu dia bilang satu yang bikin mereka jatuh cinta itu nama judul Sandiwara itu Kucing Hitam. Iya. Ini tonel ya berarti ya? Kalau di Rohol apa sih? Sandiwara sih dulu namanya ya? Sandiwara. Sandiwara. Jadi di panggung-panggung diadakan tiap malam waktu itu malam katanya malam minggu. Nah itu, jadi dia membuat mereka jadi aktor lah ceritanya. Nah, aktor dan aktris. Jadi mungkin darah seni itu dari beliau berdua. Mungkin dulu mungkin seniman kampung ya Ben, tapi memang sampai saat ini kan tapi yang justru yang berangkat dari tradisional tuh gak kuat loh sampai hari ini. Justru banyak aktor-aktor kemudian juga pelawak-pelawak juga yang dari tradisional malah lebih mumpuni. Ya, makanya sekarang cucunya, anak saya itu selalu suka dengar cerita tentang kucing hitam dari neneknya gitu. Ya itulah pertemuan mereka gitu kan. Di panggung. Luar biasa ya. Dan tadi Abah sama Oma ketemu di panggung. Iya. Kalau Kak Lian sama Bang Kadir ketemunya di panggung. Susah juga saya bilangnya, tanya beliau aja deh nanti. Tanya nanti sama beliau langsung. Mungkin karena sering melihat saya mungkin ya, tampil di panggung jadi jatuh cinta deh. Tapi itu kan tadi pijitan terakhir ya, kemudian juga mungkin bumbu rujak terakhir. Ya. Ada nggak yang rasanya kakak menyesal tidak melakukannya ketika beliau masih ada? Kayaknya nggak ada ya Ben? Nggak ada, semua apapun keinginan yang beliau dituruti ya? Iya, apa yang beliau ingin. Artinya memang beliau pergi udah nggak ada hambatan lagi di hati kakak? Iya, nggak ada. Alhamdulillah, karena itulah yang malam takbiran itu, nah lebaran kedua paginya beliau meninggal gitu. Wow, luar biasa dekat dengan, ya memang kecenderungan anak perempuan kan seperti itu. Iya, betul. Aku juga, anak perempuanku juga dekat ya. Lebih, bahkan si abangnya selalu bilang, kan itu anak ayah. Iya. Kalau abang kan anak bunda. Anak bunda, ya. Karena kan memang seperti itu, secara psikologis sepertinya anak perempuan lebih dekat ke bapaknya kan. Dan hal yang sama ternyata sama kalian juga. Jadi ini hari ayah nasional. Apa yang mau Kak Lian sampaikan untuk ayah yang di sana atau juga untuk ayahnya yang ada di dunia ini? Kalau bagi untuk ayah saya mungkin saya doakan ya kan, semoga beliau tuh tetap diterima di sisi Allah, di surganya Allah gitu. Tapi bagi orang yang masih ada ayahnya, sayangilah ayah.
mumpung ayah juga masih ada gitu kan, ibu juga masih ada, tetap sayangi dan perhatikan orang tua gitu, senangi mereka. Karena nanti di saat mereka nggak ada pasti timbul penyesalan kita. Ya kalau saya Ben jujur belum bisa membahagiakan karena waktu itu saya masih sekolah ya kan. Nah gitu, mungkin beda kalau di saat saya sekarang, mungkin ayah saya baru pergi, mungkin saya bisa membahagiakan. Akhirnya sekarang saya ke posisi ibu saya. Jadi ibu saya masih ada, alhamdulillah saya tetap membahagiakan beliau dengan cara saya sendiri gitu. Gitu. Kita rehat dulu ya. Okay. Nanti kita lanjutkan lagi sesi terakhir kita di The News Emang Malam. Jangan kemana-mana. Aduh, untuk nggak nyanyi tadi. Kalau sudah tiada baru terasa. Makanya suruhnya nggak bagus nyanyi dia. Aku sebab. Bapak kau cakap buat aku pelang di depan tuh. Lapau tak saya. Apabila kawan aku datang, kau cakaplah ini terselit. Tapi kawan awak kan. Kau cakaplah tak salik kalau kawan di kau. Apa susahnya? Mari kita saksikan dan semua orang semua datang. Lapau tak saleh atau Bersama saya Pakcik Ibrahim dan ini saya Maman. agak tua sikit. Iya. Saksikan kami berdua. Kedai terselit. Ceria TV.
kita sudah di bagian akhir The News Emang Malam. Wah, dan kita ini kalau walaupun bagian akhir tapi menjadi yang serunya. Iya. Karena seru soal apalagi yang mau dibuat oleh Kak Lian setelah ini. Di bidang politik kan sudah masuk. Dikatakanlah di seni dan juga olahraga juga sudah. Di kegiatan sosial apa Kak selain itu? Kegiatan sosial banyak ya, kadang-kadang kita sama ibu-ibu kita memang tidak terlalu mengekspos gitu kan. Ada memang beberapa grup saya yang kita selalu mengadakan bantuan, tapi kita nggak mau expose. Oke. Karena tangan kanan memberi, tangan kiri tetap itu. Tetap diam aja ya. Saya pribadi juga masih, alhamdulillah, tapi saya memang tidak mau mengekspos itu. Gitu. Oke. Ini kan sebagai seorang politikus kan masih tetap jalan. Masih. Ada keinginan untuk maju lagi nanti? Kalau ditanya sekarang masih ya. Masih ya? Ya, masih semangat ya? Masih semangat. Saya karena masih ingin membangun. Oke. Ya, membangun dan tetap dengan dapil yang lama juga. Wait and see. Wait and see. Kita lihat nanti ya. Siapa tahu tiba-tiba pindah dapil. Kan sah-sah saja. Sah-sah tapi nanti saja. Melihat nanti ke depan bagaimana. Kita akan membaca ombak. Kata Bang Khairir di bukunya membaca ombak. Panggil apa? Osama. Panggil saya Osama. Ada banyak tuh buku abang di rumah tuh. Aduh, memang beliau tuh luar biasa. Terus wait and see. Jadi memang ada keinginan untuk tetap maju di Pileg nantinya ya. Jelas. Kalau harusnya cepat ditentukan nggak ya? Kalau mau apakah tetap di dapil yang sama atau berubah dapil kan terkait dengan strateginya kan nanti kan? Itu dia. Kalau kita kasih tahu sekarang kan terbaca strategi. Baiklah. Enggak juga ya, pokoknya niat untuk maju itu tetap masih ada. Tetap masih ada ya? Karena masih merasa berhutang pada rakyat. Oke, lagi-lagi judul buku juga? Iya, judul buku. Ya itu tadi, jadi harus pandai-pandailah membaca ombak ke depannya bagaimana nanti. Jadi 1001 Sadam tetap juga? Nah, tetap. Tetap. Buku semua. Oke. Bagi seorang politikus memang pada akhirnya target utamanya tentu maju duduk sebagai anggota dewan kan, karena itu menjadi target lah ya, seperti karena kalau sudah duduk kan bisa menyuarakan ataupun juga menjalankan apa yang menjadi aspirasi konstituennya kan, seperti itu. Benar ya, karena memang itulah wadah sebagai wakil untuk bisa banyak berbuat, karena kalau tidak di DPRD kayaknya kita nggak bisa berbuat apa-apa, Ben. Walaupun memang kita tetap sampai saat ini saya masih memperjuangkan melalui teman-teman, mungkin teman-teman anggota dewan, terus melalui juga dinas-dinas yang masih silaturahmi hubungan baik sama masih saya, baik, ya. Tapi kan tetap tidak bisa seperti dulu kita memperjuangkan waktu posisi kita berada di panggung politik itu. Ya, karena kan 3 fungsi dewan itu kan yang tadi yang apa legislasinya, apa namanya budgetingnya, kemudian controlling kan. Pasti. Memang itu jadi tugasnya, tupoksinya dari dewan kan. Nah, itu lebih memudahkan kita sebenarnya kan. Makanya saya harus hati saya masih memanggil, nih harus berbuat lagi nih, tapi saya harus duduk dulu gitu. Oke. Harus duduk. Ya, memang harus duduk dulu. Tapi sekarang memang saya udah duduk kan, tapi kan duduknya beda. Duduknya beda. Ya, duduknya beda. Kalau ini kursi panas. Nah, itu dia. Oke. Jadi masih berkeinginan maju lagi, kemudian juga. Tapi kalau ke eksekutif mungkin nggak? Nggak ada yang nggak mungkin kan? Ya. Kalau ada yang meminang saya, kenapa enggak gitu ya? Tapi ya tetap aja, memang kan kita harus punya target ya, Ben. Target tuh ada, tapi kita kan belum tahu ke depan bagaimana. Itu tadi saya bilang, pandai-pandailah membaca ombak. Karena politik ini kan dia dinamis ya. Dia dinamis, jadi bisa berubah kapan saja gitu. Jadi sekarang saya mau begini, belum tentu besok begitu gitu. Kak, kalau cerita soal pengalaman ketika di Dewan dulu, pasti ada aja kan pengalaman unik ya, yang katakanlah waktu pertama masuk kan kakak masih newbie lah ya, pendatang baru. Ada nggak pengalaman yang unik ketika awal-awal duduk gitu? Oh ya.
Kalau yang unik untuk maksudnya di DPRD-nya Di ya. DPRD ya? Di DPRD-nya tuh ada sih, saya bingung ini kerja dewan nih ini aja ya gitu, rapat gitu kan, terus kunjungan kerja gitu kan, bingung gitu. Terus rapat ini apa ya? Ini mereka nih mitra, tapi kadang-kadang memang kita saatnya harus ada juga keras dalam hearing gitu ya, karena dinas ini kadang-kadang kan ada juga yang bermain gitu kan, jadi kita harus pandai-pandai membaca tadi. Saya kaget juga, akhirnya saya berkomunikasi dan diskusi lagi sama mentor di rumah. Mentor di rumah? Ya, beliau ngasih masukan, akhirnya saya ikuti, saya menikmati setelah itu. Ini. Dan ada yang unik sekali, saya turun pertama kali ke dapil saya, itu waktu itu reses. Reses pertama itu saya turun ke basis saya waktu itu menggunakan speedboat 3 jam. 3 jam, staf saya yang ikut sampai aduh pinggang sakit gitu kan. Sampai Pak Camat baru pertama kali juga ke kampung itu. Dan itu kita ketemu buaya, itu Ben. Itu kemana itu 3 jam? Itu nama desanya Kubang Buaya, Ben. Kubang Buaya, memang Kubang Buaya. Masuk kecamatan Rokan Patkoto. Iya. Itu menggunakan speed waktu itu jalan masih tidak bisa digunakan. Sangat jelek sekali. Itu 3 jam. Kita ketemu buaya. Sampai Pak Camat tuh, ini apa nih Bu? Katanya, saya jujur nih baru pertama saya ke sini. Nah, namanya aja Kubang Buaya pasti. Memang tempat kubangan buaya. Tempat kubangan buaya kan? Memang kita lihat buaya itu gitu. Tapi saya sangat sesali saya nggak bawa wartawan waktu itu. Jadi setelah itu saya mengadakan reses, waktu itu masih 6 titik gitu ya. Pulangnya kita ketemu harimau, Ben. Gila nggak, Ben? Harimau-nya sepasang duduk di batu gitu, dan bukan saya sendiri yang lihat, Pak Camat sampai demam setelah itu, ketakutan. Dan kita tuh waktu itu nyasar mobilnya, saya sendiri perempuan gitu, sampai Pak Camat bilang luar biasa perjuangan Ibu katanya gitu. Nah disitulah saya memang alhamdulillah saya sudah buat beberapa membangun situ jembatan gantung, memberikan bantuan ambulan, lampu jalan gitu, terus termasuk juga rumah layak huni di situ gitu ya. Jadi akhirnya saya ya tidak merasa ada hutang sama mereka karena selama ini saya memang tidak pernah berjanji. Makanya kemarin slogan saya itu bukti bukan janji. Ya itu kenangan sangat sampai saya ini masih saya ingat. Ketemu harimau binatang buas waktu saya turun di dapil itu. Tapi itu kan pengalaman yang unik. Kalau pengalaman yang paling tidak mengenakan selama jadi anggota dewan, katakan misalnya kan termasuk juga omongan-omongan orang segala macam. Ya selama ini memang sebenarnya saya menikmati ya, memang tugas saya itu harus begitu. Saya terima mereka mau dalam waktu kita pertemuan tatap muka mereka menghujat kita, tapi saya dengan santai saya jawab. Tidak semua anggota dewan seperti itu. Mungkin tahun-tahun dulu memang mereka dijanjikan, tidak pernah dilakukan. Ada nggak sih teror-teror gitu, Kak? Alhamdulillah saya nggak pernah, Ben ya, nggak pernah menerima teror. Karena saya memang tidak pernah, waktu saya sosialisasi dulu diri saya tidak pernah berjanji sedikit pun. Makanya masyarakat tidak bisa menuntut saya, karena saya tidak pernah berjanji. Tapi begitu saya duduk, saya langsung berbuat. Nah, Karena kan kadang-kadang dengar cerita-ceritanya seperti itu kan, yang di teror, baik teror SMS, WA, ataupun juga telepon, bahkan sampai yang bom molotov segala macam kan pasti ada beberapa teman yang menerima, mungkin oknum-oknum itu yang berjanji mungkin ya, Ben. Kalau saya memang tidak pernah berjanji, ya alhamdulillah mereka baik sama saya gitu. Tapi dalam pertemuan tetap ada yang memang kecewa dengan dewan, pasti ada ya kan. Tapi kan juga salah satu dewan juga tidak dewa ya. Tidak malaikat yang bisa membuat segala sesuatunya itu bisa jadi gitu. Iya. Jadi, semua kan ada prosesnya juga kan. Mereka kan kadang nggak tahu itu. Itu harus kita jelaskan ke masyarakat. Makanya saya berharap kawan-kawan dewan ini memang rajin-rajin turun juga gitu, memberikan penjelasan kepada mereka gitu. Ya namanya juga wakil rakyat. Iya, kita mewakili mereka, jadi kita harus terima. Turun. Temuin mereka kan, bukan rakyat yang disuruh temuin mereka. Itu. Kalau yang temuin mereka, biar mahasiswa aja. Demo gitu kan. Ya. Mahasiswa yang nyamperin. Aduh. Ini sekarang 2020 udah mau selesai, 2021 artinya kalau pileg nanti 2024 kan. Masih ada waktu lebih kurang 3 tahun. Masih panjang sih. Untuk mempersiapkan segala sesuatu. Yang jelas selalu berbuat saja lah Kak ya. Berbuat saja lah dulu yang positif ya. Sekarang masih menjaga silaturahmi dengan kawan-kawan yang di sana gitu kan. Ya tapi nanti ke depannya kita lihat lagi gitu. Gimana? Ya
bagaimanapun pasti kakak punya keterikatan emosional dengan mereka kan, karena kampung juga di sana kan. Kakak di saya Rokan Hulu memang. Rokan Hulu di. Iya, nama desanya Desa Pemandang. Pemandang ya. Iya, satu lagi itu kampung abah saya, Pemandang. Yang satu lagi Tanjung Medan, desa ibu saya, desa Oma. Jaraknya cuma 2 kilo. Pemandang. Ya? Pemandang Tanjung Medan itu. Nah, alhamdulillah saya sudah berbuat di sana, Ben. Selama kampung itu ada, belum pernah mereka merasakan aspal. Nah, kemarin terakhir saya di 2018, saya aspal tuh yang 2 kilo. Sampai mereka bilang, inilah kami merdeka, gitu kan. Nah, itu yang membuat saya sekarang masih terasa berhutang. Karena masih 2 kilo kan? 2 kilo, karena itu sebenarnya udah jalan mereka ke kampung. Mereka sudah bisa pakai mobil ke sana, jadi ambulan pun masuk enak gitu ya. Tapi yang masih merasa beban di hati saya itu, kemarin saya sudah memasukkan di 2019 itu untuk penyambungannya lagi ke atas sekitar 10 miliar, tapi karena saya nggak duduk ya apa boleh buat, nggak bisa diteruskan. Ditunda dulu. Nah ya mungkin tertunda ya. Tertunda kan? Untuk mudah-mudahan nanti ada aja lah jalannya untuk bisa mewujudkan itu kan. Mudah-mudahan. Pemandang Tanjung Medan. Itu Kalau, kecamatannya Rokan 4 Koto. Kalau abang ini ya Lubuk Bendahara kan? Enggak, Pemandang. Pemandang juga ya? Pemandang. Oh, Lubuk Bendahara tempat sekolahnya. Iya, iya kan? Iya, beliau pernah cerita. Iya. Abang dulu band sekolah jauh pakai sampan gitu. Iya. Berakit kayak gitu. Iya. Kan sudah cukup lah bisa pakai mobil di situ. Alhamdulillah lah, Ben. Ini yang masih yang harus diperjuangkan lagi gitu. Keluarga, anak udah selesai juga kuliah kan? Udah, alhamdulillah. Sekarang ya sudah mulai mencari pengalaman kerja gitu kan, sudah bekerja walaupun masih tenaga honorer gitu ya. Oke. Ya, itu sekarang sambil ya biar dia tahu lah bagaimana bekerja itu, mencari duit gitu. Tapi ada arah ke politik juga nggak anak? Sepertinya si Alet. Sepertinya ada, tapi kayaknya dia idealis banget ya. Susah kalau untuk di politik idealis gitu. Nggak tahu kemana. Masalahnya kan mentornya 2 nih. Kalau kalian kan 1 mentornya. Suami. Iya. Kalau si Alet kan berarti kan 2 mentornya. Papa dan mamanya kan. Tapi kayaknya saya ngebaca sekarang belum nampak ya arahnya ke politik dia tuh. Oke. Karena dia memang suka IT. Oke, ya. IT. Arahnya, tapi ya kita kan nggak pernah tahu ya, siapa tahu nanti juga sama. Makanya nggak tahu dia jalan hidupnya. Dia sudah punya role model jelas gitu kan, dua-duanya gitu kan, bisa jadi juga akan terjun di dunia politik. Oke. Terima kasih kalian sudah hadir di meja The News Emang Malam. Sudah banyak bercerita soal kegiatan kalian dan juga karena hari ayah tadi kan kita juga akhirnya bisa membongkar cerita kedekatan kalian sama abahnya yang luar biasa. Pesan kalian tadi, kalau masih ada ayah ataupun ibu, bahagiakanlah mereka, jangan sia-siakan. Nanti kalau udah nggak ada, nanti baru terasa nyesel. Ya, betul. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Ceria TV, sama Ben juga yang host yang luar biasa, teman lama biasa saya, di luar. Ya, sudah mengundang saya di sini sebagai guest star-nya, gitu. Jadi alhamdulillah saya senang. Mudah-mudahan Ceria TV lebih mulai tambah eksis lagi. Tambah eksis. Ya, kalau tambah maju kami nggak bisa, Kak. Nggak. Karena di depan sudah ada jalan. Eksis terus ya, Ben. Eksis terus. Ya, sukses buat Ceria TV. Oke, terima kasih sekali lagi kalian sudah hadir di sini. Salam buat mentor kita. Ya, insya Allah saya sampaikan ya. Dan salam takzim juga untuk Ibunda. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat semua. Amin. Karena dalam kondisi seperti ini yang paling penting adalah masalah kesehatan. Iya. Sekali lagi selamat Hari Kesehatan Nasional, selamat Hari Ayah Nasional. Berbahagialah Anda yang sehat-sehat dan juga menjadi ayah atau masih punya ayah. Kita cukupkan bincang-bincang kita, sembang-sembang kita malam hari ini di The News Sembang Malam. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Luar biasa.